Itu zohir atau gaib, Kang? Dohir ya. Oh. Jadi dia dibilang goib karena kita melihat dan belum tidur. Mau ke siapa? Mereka mana? Tidak ada yang jawab satu orang pun. Oh. Mereka hanya duduk, ada yang di kuda duduk sambil dengan pakaian-pakaian seperti pakaian kerajaan, dengekin kudia. Cokot kudia tongkat, kilemo bikin bekal dia leuweungan. Mudu dicokot ke mana-mana. Cokot baik kudia ke batu lawang. Di mana eta tongkat kapanggih, bewarakeun ka sakabehna. Aing ngadeg cicing ngancik di tempat tempatan sama talaga dibedakeun, gunung diurungkeun. Setelah akang mau masuk, mau nutup pintu, mau bertanya maksudnya apa, nengok ke belakang sudah tidak ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat Libera dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita ditemani oleh Akang Fajri. Kang atur nuhun sudah kembali meluangkan waktu untuk kami. Kembali di sini kita akan sama-sama mengulas kisah sahabat Libera dimanapun berada tentang sebuah kerajaan yang begitu kami mendengarnya, alhamdulillah dipertemukan juga dengan Kang Fajri selaku narasumber kita pada kesempatan kali ini yang akan menjelaskan dan akan mengkisahkan bagaimana kerajaan yang selama ini kita cari teman-teman, dan alhamdulillah kita menemukan jawabannya. Kang Fajri, langsung saja kita mengulas kembali. Kami ingin diceritakan Kang tentang sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tanggahan. Kapan era kerajaannya, siapa rajanya, dan di mana lokasinya? Mangga wilujeng Kang Fajri. Ya, jadi begini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satun rahayu, sampurasun. Jadi begini. Kerajaan Kuta Tanggahan atau di mana penemuan Kerajaan Kuta Tanggahan itu sudah ada di abad 9. Abad ke-9. Iya. Di abad 9 itu yang dipimpin oleh Eyang Prabu Suwartalaya, Ibu Ratu Purbamana, dan Nimas yang menginginkan seorang putri, yaitu dari kisah Telaga Warna, yang dimana seorang Prabu dengan permaisurinya menginginkan seorang putri, yang kemudian seorang Prabu tersebut pergi bertapa, dan tidak lama kemudian, singkat cerita, lahirlah seorang putri dari kerajaan tersebut yang bernama Tunjung Biru. Tunjung Biru atau Nimas Putri Gilang Rukmini. Baik. Itu dalam beberapa narasumber, mungkin beberapa cerita itu bisa dikatakan dongeng, tapi ini fakta. Baik. Ada peninggalan-peninggalannya. Nah, kemudian setelah Kerajaan Kuta Tanggahan itu hilang atau sirna, dilanjutkanlah oleh putra dari Kerajaan Talaga, oleh Sunan Benda dan Sunan Cungkilak dari abad 11 sampai 13. Karena di peninggalan Kerajaan Kuta Tanggahan itu sendiri pun bukan tanpa sebab. Ya, bukan tanpa sebab, tapi ada bukti-bukti yang dimana bukti-bukti tersebut adalah sebuah area pemakaman yang sangat luar biasa. Baik. Nah, kemudian setelah diteruskannya oleh Sunan Benda dan Jaya Benda, itu diteruskan kembali di abad 14 oleh Prabu Anom. Baik. Oleh Prabu Anom. Kisah Babad Ngadegna Pajajaran. Ngadegna Pajajaran, ya. Yang tadi kita baca naskah pantun Bogornya. Baik. Nah, berawal dari penemuan situs Kuta Tanggahan sendiri itu pada tanggal 17 bulan 4 tahun 2017. Itu sekitar jam 2 malam. Nah, di depan ini, ya, di depan jalan rumah ini, sebelum jalan juga masih hancur, ada gerombolan orang datang. Segerombolan orang datang, yang dimana orang-orang tersebut membawa tumbak, tameng, dan ada 2 orang yang berkuda. Itu zohir atau gaib, Kang? Dohir ya. Jadi dia dibilang goib karena kita melihat
dan belum tidur. Dibilang zohir pun antara sadar dan tidak, karena waktu itu kita selepas sholat tahajud. Masya Allah. Selepas sholat tahajud, kemudian Akang keluar karena mendengar rame-rame depan rumah. Nah, Akang tanya, mau ke siapa? Mereka mana? Tidak ada yang jawab satu orang pun. Mereka hanya duduk, ada yang di kuda duduk sambil dengan pakaian-pakaian seperti pakaian kerajaan. 2 orang, 2 kuda. Terus yang di belakangnya itu seperti penggawa-penggawa, mereka berdiri memegang tumbak dan tameng, berjejer. Ya, kurang lebih sekitar antara 40 sampai 50. Berjejer. Dan ada satu yang bawa bendera. Bendera segitiga. Panjang. Jadi segitiga memanjang. Dan itu dengan apa? Seperti dengan rajutan-rajutan emas. Benang emas. Nah, setelah Akang tanya tidak ada yang menjawab, Akang berbalik. Pikiran Akang kan itu mungkin lagi syuting. Atau lagi main film. Lagi syuting. Tapi ketika Akang berbalik mau masuk, dengekeun ku dia. Cokot ku dia tongkat, kilemo bikin bekal dia di leuweungan. Mudu dicokot ka mana-mana. Cokot baik ku dia ka batu lawang. Di mana eta tongkat kapanggih, bewarakeun ka sakabehna. Aing ngadeg cicing ngancik di eta patempatan samemeh talaga dibedakeun, gunung diurungkeun. Sabab aing aya samemeh sakabehna araya. Nah, kemudian kata Akang, siapa kan bingung. Mungkin orang akan berbicara pasti halu. Bagi mereka yang tidak percaya, ini katakan halu dan sebagainya. Dan setelah Akang mau masuk, mau nutup pintu, mau bertanya maksudnya apa, nengok ke belakang sudah tidak ada. Rombongan itu semua? Rombongan itu sudah tidak ada. Rombongan tersebut sudah tidak ada. Dan dari semenjak datang itu sampai pagi tidak bisa tidur, gelisah. Gelisah. Dan kemudian Akang menghubungi Kang Herman, Suherman. Dan ternyata Kang Suherman malamnya itu sama. Mengalami kejadian mimpi jalan berdua, di mana jalannya itu rusak. Jalannya hancur. Dan jalannya itu tidak pernah kami lewati. Dan di situ kita musyawarah, ngobrol. Jam 9 kita berangkat nyari desa Batu Lawang, karena belum pernah juga Akang injek di mana Batu Lawang. Dan nyari sampai kita berangkat sama Kang Suherman sampai Akang tahu Cipamingkis. Muter. Nah, kurang lebih sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore ketika Akang berhenti di sebuah warung, yang pertama kali terlihat itu adalah bentengan punden. Yang tadi kita datengin. Bentengan punden. Nah, di situ getaran itu sangat luar biasa. Akang sampai bertanya, Kang Sue, coba lihat di atas. Ada sesuatu hal yang dimana seolah-olah memanggil. Nah, Akang tanyalah ke yang di warung itu, Pak Ede. Pak, itu di atas apa? Itu bentengan dari dulu juga ada. Dari dulu. Penasaran, boleh gak kalau kira-kira kita naik? Boleh aja. Nah, motor disimpan lah di tempatnya tadi yang Pawawan itu. Nah, kita naik ke atas. Nah, ketika naik ke atas, tempat yang pertama kali ditemukan adanya simbol kujang dan tanda panah. Dan kemudian ada tugu kujang. Dan setelah semakin naik ke atas, ada batu ngaronyok, batu Panyawangan itu. Yang ketika pas begitu naik, ada telapak kaki di atasnya. Ketika Akang duduk, ada yang memanggil ke atas.
Oh. Yang paling ujung. Ya kurang lebih sekitar pukul hampir menjelang maghrib, naik ke atas dalam keadaan rimbun, semua dalam keadaan belum terbuka batu, tapi penglihatan Akang itu bersih, tidak ada sama sekali. Dan ini posisi tongkat ini persis di atas batu berdiri. Tergeletak tapi enggak tergeletak tapi berdiri. Berdiri, Ya? Oh. persis di antara sela-sela segitiga tadi. Iya. Sela-selanya. Nah, Ya. ini. Nah, ini tongkatnya. Oh. Nah, dia posisinya berdiri. Dan ketika ini diambil, mungkin ini yang suruh diambil. Nah, Akang ambil, Akang bawa, dibawa ke rumah. Nah, dari situ mulai pikiran itu sudah lupa semuanya. Yang ada di pikiran, saya harus balik, saya harus balik. Kemudian paginya kita berangkat lagi, hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Sampai kita babat alas. Nah, dari hari ke-17 itulah, setelah ditemukan ini hari ke-17, kita seperti diarahkan untuk ke salah satu lembah yang katanya warga sekitar itu adalah makam 17. Yang hanya ada makam 17. Akang pernah nanya, lebih gak? Nggak lebih, 17. Dan dari situ mulai kita dibawa ke arah tersebut. Nah, setelah Akang masuk ke situ, yang pertama kali terlihat sama Akang itu hamparan ribuan makam. Kok ini ribuan makam? Bukan hanya 17. Bukan hanya 17, kata awal 17 makam. Begitupun Kang Maman, begitupun Pak Usup tadi warga setempat ya. Baik. Begitupun bilang seperti itu. Ini banyak makam. Kalau tidak percaya, ayo kita bersihkan. Begitu semak belukarnya dibuka, dibersihkan, ternyata terhampar di situ. Ribuan makam yang tadi. Ribuan makam tersebut terhampar. Nah, ini awal mulanya. Masya Allah. Nah, setelah dari situlah, dari mulai pembukaan tersebut, disitulah makam-makam ditemukan. Nah, tiba-tiba Akang tidak pernah belajar sejarah. Akang tidak pernah tahu nama-nama leluhur sampai ribuan. Nah, tiba-tiba satu persatu nama yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu semuanya. Baik. Satu persatu. Dari mulai Eyang Prabu Swartalaya, Ibu Ratu Purwamana, Nimas Dewi Putri Rukmini, ya, atau Nimas Gilang Rukmini, atau yang disebut dengan Tunjung Wiru, Nimas Putri Anggraeni, Raden Jaya Benda, Raden Wijaya Sugi, Sunan Cungkilak, terus sampai datang lagi Ambang Waringin, sampai datang lagi Aki Manara Ratu Naga Puspa. Sampai banyak nama-nama tersebut. Tapi di sini kan kembali lagi kepada keyakinan dan kepercayaan pribadi masing-masing. Betul. Dan Akang di situ hanya tidak menyampaikan semuanya terhadap siapapun, tapi hanya beberapa orang. Ini loh. Dan dari situ, dari setelah makam tersebut ditunjukkan, saya pernah membuat sumur, tapi sumurnya itu lorong. Jadi bahasanya bahasa Sunda. Kan dia ngaing pernah nyen lihat siracai tidinya ku aing di jena ngagorowong keteangku dia karena sukunya. Nah, begitu ke bawah, nah tempat sumurnya tadi yang ditunjuk, ternyata ada lubang tingginya 1 meter, lubang gua. Dan Akang coba ke lubang tersebut, masuk,
bawah senter kurang lebih sekitar 2 atau 3 meter. Melihat di dalamnya itu ruangan besar. Oh, ada ruangan besar. Ruangan besar. Dan kemudian akan keluar lagi. Akan sampaikan, ini harus dirawat. Ini harus dijaga. Jangan sampai disalahgunakan. Iya. Nah, kemudian kita bersihkan bareng-bareng. Nah, setelah dibersihkan, Akang Putu apa sengaja ngomong, kalau memang ini akan menjadi sesuatu yang subhat, atau sesuatu yang madorot, atau sesuatu yang akan menjadi sebuah perkara perebutan, tolong coba ditutup. Selang 10 menit batu yang tadi segede pintu itu langsung blek, nutup. Dan itu lubangnya masih terlihat sampai sekarang. Baik. Nah, Akang, punten ya. Pertama pada saat Akang melihat rombongan kerajaan itu, tentunya pada saat itu kan Akang itu belum, pengetahuannya belum seperti sekarang ya. Apa yang tersirat di pikiran Akang pada saat mendapatkan pesan pertama kali dari rombongan kerajaan itu? Yang tersirat dalam pikiran Akang ketika pertama kali mendatangi kedatangan rombongan tersebut, ingat dengan wasiat dari almarhum kakek sebelum meninggal tahun 2012. Oh, baik. Sebelum meninggal tahun 2012. Sempat memberikan wasiat ya? Wasiat dengan catatan-catatan yang Akang simpan ya, catatannya nanti tidak bisa ditunjukkan secara publik ya. Karena itu kan masih rahasia gitu ya. Nah, engke mun kolot geus eueuh maneh bakal kedatangan ku rombongan tamu nu teu wauh. Oh. Tapi engke Nah, setelah tahun 2012, tanggal 12 jam 12 hari Senin, kakek meninggal. Paginya jam 12 malam itu meninggal. Jam 12 siangnya, sebelum jam 12 malam itu, siangnya itu sudah memberikan sebuah catatan. Yang dimana catatan-catatan itu sebuah gambaran-gambaran dengan tulisan-tulisan yang katakanlah tulisan rumput.